Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Bukhari Kitabul Adab, adab Islam, adab Islami itu ya, adab Islam yang tentunya kalau diamalkan ini bukan hanya untuk teraturan, ketertiban gitu ya, kerapian umat Islam di dunia, tapi lebih dari itu ya, apabila ini dijalankan, diamalkan oleh orang Islam, ini menjadi pahala ya, karena menjalankannya itu adalah ketaatan kepada aturan Allah. Nah, ini ya Kitabul Adab, sebelumnya bab ke-35, bab rifqi fil amri kulli ya, bab santun gitu ya, santun, lemah lembut dalam segala urusan. Hadisnya yang menerangkan ada orang Yahudi, sekelompok Yahudi yang mengejek, melecehkan Rasulullah SAW, juga agama Islam ya, dengan memelesetkan, memelintir ya, dipelintir ucapan khas gitulah. Hanya selain ucapan khas itu juga yang maknanya doa, itu juga ucapan nanti di dalam surga, yaitu assalamualaikum. Mereka memelesetkannya menjadi assalamualaikum, racun untuk kamu. Nah, mendengar demikian ya, Aisyah naik pitam. Aisyah naik pitam ya, mendengar orang Yahudi mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menimpali ucapan mereka dengan wa'alaikumussalam wal laknat, ditambah racun bagi kalian dan laknat. Rasulullah ternyata menegur Aisyah ya, Rasulullah menegur Aisyah, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Jangan demikian Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai santun, lemah lembut dalam segala urusan. Sangat jelasnya kemarin. Nah, ini adab Islam, yaitu arifu fil amri kullihi, santun ya, lemah lembut, halus ya, bukan cara yang kasar gitu ya. Nah, sekarang ini itu udah ulasan lah sedikitnya, hanya untuk mengulasnya, merimain, untuk ya supaya lebih terasa gitu ya. Jangan sampai setelah dikaji lewat tanpa bekas, lebar gitu saja, meskipun yang hilang ada saja sih. Yang hilang ada saja. Nah, sekarang yang baru nih, babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'do. Lah, inilah adab Islam ya, adab Islam nih. Bab kaum mukminin itu saling tolong menolong. Nah, itu terjemah bebas lahnya dari kalau susunan katanya menurut susunan bahasa Arab, bab tolong menolongnya kaum mukminin satu sama lain. Nah, ini sudah menggambarkannya secara umum itu seperti ini, gitulahnya suasana
Seperti ini semestinya suasana yang terbangun di antara kaum mukminin. Jauh berarti jauh dari saling membenci, saling menyakiti, intinya saling mencederai ya lah. Saling hasut dan sebagainya. Ya, termasuk yang ini juga ternyata hadis ini kan luas maknanya. Ini oleh Imam Al-Bukhari hadis ini dimasukkan di dalam Kitabul Iman. Ada dua nih hadisnya ya yang terkait, yaitulah hubungan di antara sesama mukmin, di antara sesama muslim. Yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, nanti dengan kalau ini benar diamalkan, tidak akan ada berarti seorang muslim menyakiti sesamanya, sesama muslim. Sesama muslim itu tidak akan merasa terganggu ya, karena itulah hadis tadi menyebutkan seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin atau sesama muslim lainnya itu selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya atau dari ucapan dan perbuatannya. Kemudian satu lagi ini ya terkait dengan kalau hadis yang tadinya seorang muslim itu semuanya demikian, anggaplah kalau seorang muslim itu adalah orang yang artinya dia tidak akan mengganggu, menyakiti saudaranya sesama muslim baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Naik lagi dari sana, boleh dikatakan naik lagi lah gitunya levelnya nih, yaitu hadis yang Imam Bukhari masih juga memasukkan hadis ini di dalam Kitabul Iman. Artinya sangat erat keterkaitannya sih yang demikian itu kan, sangat erat keterkaitannya dengan keimanan seseorang. Ya, seorang muslim bisa menjadi orang yang dia tidak pernah mengganggu apalagi menyakiti saudara sesama muslim baik melalui ucapan ataupun perbuatannya. Nah, ini tergantung untuk bisa menjadi muslim yang demikian itu yang unsur terbesar gitu yang paling berpengaruh terhadap dirinya itu adalah soal keimanannya. Ya, soal keimanannya itu yang paling berpengaruh. Satu lagi ini hadisnya nih ya. Nah, tentu nanti akan terbangun tentu dengan dasar-dasar yang satu lagi lah hadisnya nih ya. Satu lagi hadisnya yang oleh Imam Al-Bukhari juga dimasukkan di dalam Kitabul Iman, yaitu hadis yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia menyukai apa yang dimiliki saudaranya, seperti dia menyukai kalau hal tersebut menjadi miliknya. Nah, ini maknanya menjadi tidak sempurna iman seseorang sebelum dia merasa bergembira
apabila saudaranya sesama muslim, apabila saudaranya sesama mukmin itu memiliki, mendapatkan sesuatu, mendapatkan anugerah atau kenikmatan dari Allah. Seperti gembiranya itu sebesar gitulah, hanya rasa gembiranya itu sebesar kalau rezeki, anugerah, kenikmatan yang diberikan kepada saudaranya itu menjadi miliknya. Ini naik lagi levelnya dari yang tadinya seorang muslim itu adalah orang yang saudara sesama muslim lainnya selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Kemudian naik nih, kalau saya katakan naik lagi levelnya. Tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa, berarti sebelum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya sesama muslim, sesama mukmin mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Rasa gembiranya itu sebesar kalau hal tersebut oleh Allah diberikan kepada dirinya. Bukannya sebaliknya, ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu itu malah panas, seueur rieuh ningali batur menang milik teh, aya teh kumaha ieu teh. Oh, ini levelnya sudah, ini level tinggi, berarti tidak sempurna iman seseorang kalau belum bisa demikian. Kalau belum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan, ya itulah sebutannya, mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Rasa gembiranya itu sebesar kalau hal tersebut Allah berikan kepada dirinya. Kalau nggak salah pernah saya contohkan seperti ini, melihat saudaranya sesama muslim, sesama mukmin misalnya gitunya, membeli motor baru, tak aja orang menjual seueur we jual, wah sia eta euy, wah duit lagi menang si nya we apal geuleuna teh. Ya duit lagi menang anu lah, dalam arti yang tidak bersih, tidak halal mungkin. Nah, kalau menurut hadis tadi, ketika terjadi demikian itu, nah ini mestinya ya kalau ya terkait dengan iman sih masalahnya. Rasulullah menyebutkan tidak sempurna iman seseorang. Ya, tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa. Nah, kalau contohnya yang demikian, melihat saudaranya, ya melihat, kalau contohnya yang barusan, ketika melihat saudaranya sesama mukmin, sesama muslim ya, membeli sepeda motor baru, mestinya dia merasa bergembira. Nah, rasa gembiranya itu sebesar, ini berat makanya nih, rasa gembiranya itu sebesar kalau dia yang membeli sepeda motor. Mestinya aja kan menurut hadis tadi, kalau melihat saudaranya sesama mukmin, sesama muslim itu misalnya membeli, mestinya rasa gembiranya itu sebesar kalau dia yang membeli sepeda motor. Batur henteu pan sok mau puas ka batur, beli bunga teh manehna mah puas gitu, dia bisa membeli motor orang lain enggak. Nah, tatut jauh keneh karena iman atuh ari kitu mah. Ini karena di hadis tadi Rasulullah mengawalinya dengan la yu'minu, tidak sempurna. Boleh dikatakan masih jauh dari sempurna kalau begitu. Jauh dari sempurna keimanan seseorang kalau jauh dari sempurna keimanan seseorang kalau belum bisa demikian.
merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Rasa gembiranya itu sebesar kalau kenikmatan itu Allah berikan kepada dirinya. Nah ini kan mestinya ini akan membangun. Dua hadis tadi ini kan menunjukkan seorang muslim itu mestinya, atau muslim sejati bahasa kitanya ya. Nah seorang muslim itu adalah seorang yang tidak pernah orang lain merasa terganggu, tersakiti baik melalui ucapan ataupun perbuatannya. Nah yang kedua lebih dari itu, ini menunjukkan kesempurnaan iman. Masih jauh dari kata sempurna kalau seorang mukmin itu belum bisa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Nah dengan dua hadis itu, nah ini nih nanti akan terbangun nih apa yang disebutkan di bab sekarang. Ini menjadi adab, berartinya ini adab islami, ini adab di dalam Islam, yaitu babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'don. Bab kaum mukminin itu ada dibalik sih di sini, kalau bahasa Arab mah ta'awunnya yang didahulukan, didapatkan ke kalimat mukmin. Alah geus bahasa Arab deui wae ieu mah ye. Balikkan lah mending kita, karena susah nih kalau betul-betul mengikuti susunan katanya yang bahasa Arab itu diterjemah secara harfiah, agak sulit nih susunan yang ini. Jadi kurang lebih maknanya kaum mukminin itu saling tolong menolong satu sama lain, kurang lebih demikian jadi maknanya. Sebetulnya ini kan situasinya ini situasi yang tidak mudah gitu untuk membangun situasi masyarakat lah sebutannya, situasi masyarakat atau kaum mukminin yang seperti ini. Nah karena berdasarkan dua hadis tadi, berarti kan setiap individu muslimnya itu harus memenuhi dulu yang tadi. Tidak pernah mengganggu, tidak pernah menyakiti saudara sesama muslim baik dengan melalui ucapan ataupun perbuatan. Artinya tidak ada di dalamnya, karena semuanya juga dimulai dari dalam hati isinya. Berarti di dalam hatinya itu memang tidak ada itu rasa membenci saudaranya, hasut terhadap saudaranya. Sehingga tidak akan berarti pasti tidak akan mengganggu, menyakiti saudaranya baik melalui lisan ataupun perbuatannya, apalagi kalau sudah bisa memenuhi hadis yang kedua tadi. Ketika melihat saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kenikmatan, yang muncul itu rasa gembira. Alhamdulillah saudara saya mendapatkan anugerah apa, saudara saya mendapatkan rezeki. Ngiring bingah judulnya teh. Bentuk itu seul berarti bentuk itu jol seul jol riet teh si eta euy kabuli anu duit lagi menang itu jauh berarti dari kata sempurna. Itu kan omongan kan. Mungkin kalau bisa jadi di kemudian hari dia tidak kuat gitu untuk tidak menyampaikannya kepada orang. Bisa jadi dia tidak tahan, dia tidak kuat. Dia omongkan kepada orang, si anu beli motornya, duit lagi bawa duit naon, dia omongan kepada orang. Jangan dikira tidak mungkin omongannya itu sampai ke orangnya. Mungkin nggak omongan itu sampai ke
pika nyerieun disebutnya si orang Sunda mah ngomong emang enak gak orangnya kalau kemudian dia mendengar ada yang mengatakan demikian ya secara tidak langsung kan menuduhannya kalau omongannya demikian duit lagi duit paling duit anu lah yang tidak bersih tidak halal emang enak orangnya kalau mendengar ucapan yang demikian. Nah itu diantaranya lah gitunya berarti dia menyakiti saudaranya. Kok beki dia seolah teh asa bekinya nyelekit ya jangan rasa beki berat teu kuat tungtung nama diobrol-obrol diomong-omong ya kebatur seolah-olah benar lah gitunya padahal baru itu kan muncul dari bukan dugaan itu muncul dari hasud yang ada di dalam dirinya muncullah pikiran kotor pikiran jelek lalu dia omongkan seolah-olah itu benar. Nah kalau sampai kepada orangnya ini contoh lah itu hanya sekedar contoh itu ucapan yang menyakitkan. Bagaimana bisa kalau demikian membangun situasi apalah hanya masyarakat kaum mukminin yang oleh Imam Al-Bukhari di sini dengan judul Babu Ta'awunil Mu'minina Ba'dihim Ba'don. Kaum mukminin itu adalah mukminin jamaknya kaum mukminin itu adalah satu kaum yang seperti ini di dalamnya itu tolong menolong saling membantu jauh berarti dari kata hasud jauh dari ada keinginan lah gitunya jauh dari keinginan untuk menyakiti sesamanya menyakiti saudaranya. Tapi ini sekali lagi untuk membangun lah sebutnya untuk membangun situasi masyarakat kaum mukminin yang disebutkan di sini itu tidak mudah. Nah yang pertama tadi setiap individu muslimnya harus menjadi orang yang tidak pernah menyakiti saudaranya baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Apalagi tadi hadis yang kedua harus bisa berarti harus mampu. Yang muncul itu adalah ngiring bingah eta yang muncul itu adalah ikut merasakan kegembiraan karena misalnya tadi saudaranya ketika mendapatkan rezeki kenikmatan dia kan gembira pasti kan dia merasa bergembira karena mendapatkan kenikmatan mendapatkan rezeki mendapatkan anugerah berupa apa gitu dia bergembira. Nah kita ini ikut bergembira. Kalau belum bisa demikian masih jauh dari kata sempurna gitu iman yang ada di dalam dirinya. Malah boleh dikatakan sebaliknya itu menunjukkan keimanan yang masih rendah. Ya kalau belum bisa demikian apalagi yang muncul tadi malah rasa hasud dimunculkanlah tuduhan sebetulnya dimunculkanlah tuduhan-tuduhan miring, ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor tentang orang itu. Wah itu jelas sekali menunjukkan sangat rendah imannya. Yang ada malah rasa hasud di dalam dirinya terhadap saudaranya sesama mukmin. Nah hadisnya dulu nih. Di dalam bab ini nih hadisnya ada dua, mungkin ini bisa langsung sekaligus dua-duanya nih. Yang pertama an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duha ba'da summa syabbaka baina asabihi. Dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al mu'minu lil mu'mini,
seorang mukmin terhadap mukmin lainnya kalbunyani seperti, nah ini analogi namanya ya, pengibaratan, menggambarkan seorang mukmin dengan sesama mukminnya itu ibarat. Nah, gitulah, hanya untuk artinya ini untuk lebih dimunculkannya ibarat, pengibaratan, dianalogikan dengan sesuatu ini untuk lebih mudah tentunya memahami. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan. Yasuddu ba'duha ba'don, satu sama lainnya saling menguatkan. Nah, sampai di sana sabda Rasulullah SAW-nya. Kemudian Abu Musa melanjutkan perkataannya, summa syabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah SAW menjalinkan si asalamah di antara jari-jarinya. Nah, Rasulullah kemudian setelah bersabda demikian kemudian menggambarkan, mengilustrasikan yang disebut saling menguatkan, saling mengokohkan seperti sebuah bangunan. Nah, beliau kemudian mengilustrasikan dengan dengan gerakan. Nah, Rasulullah itu kemudian menjalinkan jari-jarinya seperti ini. Itu gambarannya dari nah, sampai di sana dulu. Nah, summa sabbaka baina asabihi, kemudian Rasulullah SAW menjalinkan jari-jarinya. Nah, untuk lebih menegaskan lagi, berarti menguatkan lagi. Kalau ini akan untuk menggambarkan betapa kokohnya gitunya hubungan, betapa kokohnya keterkaitan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Di akhir Rasulullah SAW kemudian selain dengan pengibaratan dengan sebuah bangunan, ditambah lagi oleh Rasulullah dengan diilustrasikan dengan tangan seperti ini. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti ini, kokoh gitunya, saling menguatkan. Nah, yang pertama tentang ilustrasi, bukan ilustrasinya, tentang pengibaratan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Apalagi kalau Imam Bukhari sih bukan hanya antara dua orang. Karena memang kalau di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan al-mu'minu ini tentang alif lamnya, di mana alif lam di sini alif lam lil jinsi, artinya bukan antara satu orang mukmin dengan satu orang lagi. Tapi jenis itu maksudnya yang namanya seluruh lah pokoknya termasuk gitunya. Bahasanya sih aduh jadi hese gitu. Lil jinsi alif lam teh bukan li ta'rif. Dalil jinsi naon di ta'rif naon pokoknya lieur bahasa Arab. Maksudnya ini bukan menggambarkan antara satu orang mukmin dengan satu orang mukmin lainnya, bukan. Tapi ini seluruh itulahnya, seluruh orang yang beriman itu seperti diibaratkan dengan sebuah bangunan. Kalau misalnya kita ibaratkan dengan sebuah bangunan, jangan yang tanggung-tanggung. Misalnya bangunan gedung tertinggi itu bukan menjulang kemudian berdiri dengan kokohnya.
itu kan semuanya itu terdiri dari banyak unsur kan, di dalamnya banyak unsur, banyak bahan yang berbeda. Pondasinya dari apa? Kemudian kerangka bangunannya dari apa? Jendelanya nanti dari apa? Pintunya dari apa? Lantainya dari apa? Atapnya dari apa? Kan beda-beda. Tapi semuanya itu kemudian menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah bangunan yang kokoh. Nah, ini juga sudah menggambarkan kalau, karena tadi al-mu'minu di sini bukan satu orang, tapi jenis atau seluruh kaum mukminin. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman, terdiri dari beda latar belakang lah. Beda latar belakangnya, bisa jadi beda bahasanya. Karena ini menggambarkan seluruh orang-orang yang beriman. Berarti kan ini tidak terbatas dengan beda bahasa, ya biar saja bahasa yang beda, tapi kan sama-sama orang yang beriman. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan apalagi mungkinnya dengan keahlian yang berbeda, dengan pekerjaan yang berbeda, jabatan yang berbeda, tapi semuanya sesama mukmin itu saling sampai digambar diilustrasikan dengan kokoh, artinya kuat. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW, ini untuk untuk menggambarkan kekuatan, berarti ya kokoh ya. Bagaimana kokohnya kaum mukminin di zaman Rasulullah SAW. Ini saya kira mudah nih dengan penjelasan seperti ini. Di Madinah, sebelum Rasulullah SAW hijrah itu, Madinah itu dikuasai oleh Yahudi dalam segala aspek. Ya, Yahudi sangat dominan itu di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah dan membangun Islam di sana. Ternyata kan dalam waktu yang sebentar saja Yahudi itu terusir, segala-galanya terusir, segala-galanya, dengan tempat tinggalnya juga. Kemudian Allah menetapkan Madinah itu sebagai salah satu tanah haram. Jangankan tinggal di Madinah, masuk menginjak saja itu Allah haramkan, harus keluar dari kota Madinah. Artinya ya segala Yahudi lah dengan segala pengaruhnya yang ada di Madinah itu bisa disingkirkan, bisa dibersihkan oleh Islam, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Berarti kan ini kekuatan kaum mukminin yang saat itu kaum mukmininnya adalah Rasulullah dan para sahabat, luar biasa ini kekuatannya. Padahal Yahudi di sana itu sudah mengakar sudah ratusan tahun. Berapa lama Yahudi di Madinah? Ya ratusan tahun, itu kan agama Yahudi kan sudah lama saat itu. Karena karena keterkaitan, karena hubungan di antara sesama mukminnya itu benar gitu ya, saat itu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi semuanya itu menjadi satu kesatuan seperti sebuah bangunan yang besar, megah, mewah, kokoh, luar biasa. Nah, bisa demikian itu tadinya karena ya lihatlah seperti apa individu masing-masing muslim saat itu. Bagaimana itunya masing-masing satu persatunya itunya yang namanya sahabat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menggambarkannya, Rasulullah menggambarkan
dengan kata ini. Satu nih ya, khairul quruni qarni, generasi manusia terbaik itu adalah generasiku. Kemudian yang kedua, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencaci memaki sahabatku, karena tidak pantas mereka semuanya, gitu kan, tidak pantas untuk mencaci memaki menjelek-jelekan sahabat. Artinya nggak akan ada sahabat yang jelek. Nah itu menggambarkannya kokohnya gitu, kokohnya. Itu keterkaitannya. Padahal kan para sahabat juga bukan semuanya orang sana. Para sahabat itu juga dari latar belakang yang beragam, termasuk tempat asalnya berbeda. Ini sebutan siapa nih yang kebetulan nih yang meriwayatkan hadis ini? Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu di Yaman. Kemudian Salman al-Farisi dari Persia, Abu Dzar al-Ghifari dari Ghifar, Anas bin Malik kaum Ansor dari Madinah. Tapi semuanya menjadi satu kesatuan dan latar belakang mereka berbeda. Konglomeratnya ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian rakyat jelatanya, bahkan hamba sahaya juga ada, Bilal misalnya. Kemudian siapa itu hamba sahayanya Rasulullah teh? Zaid bin Sabit. Tapi semuanya ini kan menjadi satu kesatuan. Nah, oleh Imam Al-Bukhari ini ya di judulnya digambarkan seperti ini. Padahal di dalam hadisnya tidak ada yang dengan kata-kata demikian, saling tolong menolong, itu nggak ada. Oleh Imam Al-Bukhari ini dimunculkan dengan judul seperti tadi, bab kaum mukminin itu saling bantu, saling mendukung, saling menolong satu sama lain. Nah, berarti jauh kan dari yang tadi, terhadap saudaranya sesama muslim itu malah mengganggu, malah menyakiti, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ketika melihat saudara sesama mukmin itu mendapat kenikmatan, malah hasud yang muncul. Itu tidak akan terjadi nih seperti yang digambarkan di sini. Padahal Rasulullah menggambarkan bahwa kaum mukminin itu, ini ilustrasinya apa nama tadinya, ini pengibaratannya kan seperti sebuah bangunan, di mana sebuah bangunan itu kan terdiri dari bahan yang berbeda-beda. Pondasinya terbuat dari apa, kemudian kerangkanya terbuat dari apa, pintunya, jendelanya, atapnya, itu dari bahan-bahan yang berbeda-beda, tapi semuanya membentuk satu bangunan yang Rasulullah menggambarkannya dengan tadinya menjalinkan tangan itu kokoh luar biasa. Hadis ini di dalam riwayat Muslim ya, kita lihat nih, sugan aya kene biasa di cirian leungit cirina cirian hadisna nu leungit cirina. Jadi hese dengan hadis teh ya gitu. Kebetulan masih ada nih, lumayan panjang nih ya, saya tidak baca dengan Arabnya nih ya, terjemahnya sajalah nih yang ada di ini di Sahih Muslim, yang ada di aplikasi ini di handphone nih ya. Dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Ayo kan berarti spirit, apalah bahasa kinemnya, spirit menolong, membantu, sehingga gitulahnya saudaranya ini terbebas, terlepas, selesailah kesulitannya, masalahnya. Ternyata ini kan
Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Ini kan sebetulnya bagi orang yang beriman, kembali lagi kepada innamal a'malu binniyat. Mengapa melakukan demikian? Ya ini yang harus jadi dan landasannya. Menolong sesama mukmin, membebaskan secara seorang mukmin dari suatu kesulitan itu karena Allah menjanjikan Allah akan membebaskannya dari kesulitan nanti di akhirat. Harusnya ini kan dorongan yang nggak akan ada lagi sebetulnya, nggak akan ada lagi bahasanya tidak akan ada lagi yang mendorong, itulah hanya seseorang melakukan, kalau di sini disebutnya menolong sesama saudaranya dibandingkan dengan saya melakukan karena Allah menjanjikan ini, dibandingkan dengan berharap balas budi, balas jasa dari orang yang ditolong. Belum tentu dia mau. Bisa jadi seperti ini seperti peribahasa kawas siga nulungan anjing kedempet, pan orang Sunda mah kitu nya, nulungan anjing kedempet geus ditolongan nya anjing kedempet teh ditolong, setelah ditolong berterima kasih enggak, balas budi enggak, boro-boro ngegel itu peribahasa gitu, peribahasa itu maksudnya demikian. Asal nolongan anjing kedempet, nolongan si eta mah. Artinya sudah ditolong itu malah bisa jadi menjelek-jelekan. Gak ada balas budi nuhun gitulah, nganuhunkeun wae hanteu eta si eta mah. Bahasa Sundanya, peribahasa Sundanya demikian. Siga nolongan anjing kedempet, dengan manusia bisa jadi demikian. Kalau dengan Allah kan enggak. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Semestinya dorongan karena janji akan mendapatkan janji Allah itu, ini tidak akan, seharusnya tidak ada yang lebih besar untuk mau melakukan. Kenapa mau melakukan? Karena kalau disebut innamal a'malu binniyat, saya melakukannya dengan niat apa? Dengan niat yang ini, mengamalkan hadis ini. Menurut hadis ini Allah akan membebaskan saya dari kesulitan nanti di akhirat. Harusnya kan tidak ada yang tenaga yang mendorong lebih besar daripada apa yang disebutkan di hadis ini. Kenapa mau menolong? Kenapa mau membebaskan sesama saudara seseorang mukmin dari kesulitan di dunia? Niatnya karena apa yang disebutkan di dalam hadis ini, Allah akan membebaskan saya dari kesulitan nanti di akhirat. Kalau dari orangnya baik dengan nuhunkeun ge. Kalau dari orangnya gitunya, dari orang yang ditolongnya, seringkali kan kita muncul dalam diri kita, nah si etanya teu nganuhunkeun acan leos we nya leos we dadah we ngolohok ke urang nunulungan teh. Nah berarti dia masih berharap dari sesama manusia. Emang kalau dia tidak berterima kasih, kita ini rugi. Sebutlah apa kita ini rugi kalau orangnya tidak berterima kasih. Ya kenapa kita mesti mengatakan si eta teu nganuhunkeun acan. Apalagi gitu nya, apalagi sugan balas jasa, balas budi, sugan aya kaingetan si eta ka urang baheula ditulungan rek paeh sia diantep mah. Jadi amak urang teh. Jadi amak ya sia ditulungan ku saya baheula. Sengap-ngapan hirupna ge Senin Kemis tah. Jumaah paeh baru diantep mah pan geus Senin nepi ka Kamis. Jumaah heap. Jadi tulungan atukeun bae jelema mah, karena ini semestinya kan. Ini yang semestinya diharapkan gitunya. Mengapa mau membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan?
Lanjutan lagi nih hadisnya. Barang siapa memberi kemudahan pada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Semestinya kan seorang mukmin mah kalau ini yang dijadikan niatnya nih, ini yang menjadikan pendorongnya mengapa mau melakukan. Jadi yang keduanya, poin kedua dari hadis ini, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Kemudian poin ketiga, Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Nah, ini yang terkait dengan soal tadinya, soal keterkaitan, soal hubungan dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin, dengan tenaga lah sebutnya, dengan tenaga pendorong gitu ketika mau menolong, mau membantu, mau memberi kemudahan. Itu berdasarkan hadis ini Allah berjanji akan membebaskan dari kesulitan di akhirat, Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sesama muslim. Albarlahnya kita lanjutkan lagi nih. Adapun poin berikutnya, nah ini tidak terkait dengan masalah sekarang, karena ini hadisnya cukup panjang tadinya. Nah, poin berikutnya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini hadis populer. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hafal hadis ini hafal mah lobana berhenti sih. Nepi teh. Terus bisa naon nepi nu man salaka teh salah membuka jalannya barang man salakat yaltamisu, yang membuka jalan sehingga ilmu itu dikaji di sana, yang membuka jalan sehingga ilmu itu digitulah dipelajari, dikaji, didalami di sana. Nah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian poin berikutnya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid kurung rumah Allah untuk membaca Al-Quran, mengkajinya, mendalaminya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu masjid, berarti anu nonton live streaming jangan harapnya kebagian. Nggak kebagian, harus datang ke sini, harus hadir. Ini hadisnya coba. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid kurung rumah Allah, ya maksudnya ini isinya untuk membaca, mengkaji, mendalami Al-Quran, melainkan mereka diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Ini malaikat ini banyak hadir sekarang nih. Di sini bukan di rumah. No streaming mah ya itu mah kebagian. Ini luar biasa nih ya. Tiganya yang disebutkan ini, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca, tadinya mendalami, mengkaji Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan,
diliputi rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Luar biasa. Oleh Allah diberitakannya kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya, bukan yang ikut meliputi sekarang. Allah akan menyebut-nyebut nama, nama kita disebut ini nih oleh Allah kepada malaikat yang berada di sekelilingnya. Kan ada malaikat ini, sebutlah malaikat penjaga arasy. Malaikat penjaga arasy itunya ada tuh, malaikat penjaga arasy. Mereka tahu nggak siapa di bumi yang sedang ini melakukan ini, berkumpul kemudian mengkaji mendalami Al-Quran? Ya mereka nggak tahu, mereka berada di sana. Nah oleh Allah akan diberitakan tuh di Al-Qur'anu Imami. Cek Allah teh keren lah pokoknya gaya tuh di Al-Qur'anu Imami disebutan hiji-hiji teh ibu anu. Aduh gaya pisan namanya, luar biasa ininya. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka, ya disebutnya oleh Allah, Allah menyebut-nyebut mereka kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Nah, titik sampai di situ. Atuslah kita mah hadap nama hanya rawi sih biasa, Imam Muslimnya suka banyak meriwayatkan itu, kemudian menyebut lagi dan dari anu gitulah. Itu nggak penting lah ke hadap nama. Ini ada satu lagi nih, barang siapa yang ketinggalan amalnya, ininya. Ini satu poin lagi terakhir nih dari hadis ini. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, minim gitu amalnya, berartinya ketinggalan amalnya teh dalam fastabikul khairat teh, jadi kabocot. Apa itu kabocot itu? Jadi ketinggalan jauh lah, orang lain berlomba-lomba terdepan mau sampai finish, ini malah lila ngereta lila batur mah fastabiqul khairat betul-betul artinya berusaha berlombanya untuk menjadi orang yang terbanyak amal solehnya. Ini malah kalem kalem terus kumaha pae geus kitu teh sugan teh kalem terek nyusul diedankeun pek teh teu kalem terus kumaha pae geus kitu teh cilaka tuh gitu mah. Ini yang terakhir nih, barang siapa ketinggalan amalnya, mana bu teh, ini poin terakhirnya nih, barang siapa tertinggal amalnya maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Maka artinya tidak ada hal lain yang bisa meninggikan derajatnya. Di sini disebut nasab. Nasab deh garis keturunan. Ya bahkan kan anak seorang nabi pun kan tidak jadi tinggi, tidak jadi selamat kalau memang amalnya buruk, amalnya jelek, amalnya salah. Contohnya anak Nabi Ibrahim, bapaknya seorang nabi. Nah, contoh yang demikian dalam satu keluarganya itu lengkap sebetulnya. Kalau Nabi Nuh anaknya celaka. Kemudian kalau Nabi Lut, Nabi Nuh juga nih istrinya celaka. Kalau Nabi Ibrahim anaknya luar biasa, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan dua-duanya jadi nabi. Orang tuanya yang celaka, ibu bapaknya celaka. Ini padahal nasabnya, secara nasab mereka ini orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi, orang terdekatnya celaka. Nah, maka hadis ini berartinya poinnya yang terakhir bahwa amal sebetulnya yang meninggikan derajat seseorang bukan anak siapa, bukan istrinya siapa, bukan bapak atau ibunya siapa,
Nah, barang siapa tertinggal amalnya, maka nasabnya tidak bisa menyelamatkannya. Demikian juga dengan hal lain. Firaun kekuasaannya tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian Qarun kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya. Kemudian Haman itu jabatan. Haman master lamun dina catur mah. Ieu rajana Firaun taster teh Haman, tah eta Haman tangan kanan. Patihnya. Udah jeung guncung guncung. Ya ster eta Haman mah eta celaka juga, malah disebut oleh Allah 3 orang ini. Firaun, Qarun, Haman. Ternyata di zamannya itu menjadi 3 serangkai yang durhaka kepada Nabi Musa. Mereka dengan dengan Qarun kekayaannya, Firaun kekuasaannya karena dia rajanya, Haman jabatan, dia itu jabatannya apalah gitunya, mun di urang mah deputi perdana menteri lah jabatan nanti. Nah itulah ini hadis dari riwayat Muslim yang barusan, di mana di hadis Muslim tersebut, hadis ini di kitab Fathul Bari juga dimuat nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di riwayat Muslim. Ini nih hadisnya yang barusan, yaitu yang terkait dengan hubungan keterkaitan sesama mukminnya, yaitu di awal-awal 3 poinnya yang ada di dalam hadis Muslim tadi. Yang satu, barang siapa membantu membebaskan seorang mukmin dari kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan nanti di akhirat. Ya mestinya kan kalau semua mukmin berpikir seperti ini iya teh berarti tafsirnya landasannya gitu kan, landasannya apa yang menjadi prinsip mungkin sebutannya. Allah sudah menetapkan seorang Muslim, orang Islam itu harus berprinsip bahwa akhirat lebih baik dari dunia ini. Itu harus jadi prinsip hidup orang-orang Islam. Surga gitulah pokoknya di kepala nanti. Itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Nah ini juga kan yang poin pertama tadi, intinya kan Allah menjanjikan surga. Sebetulnya Allah akan membebaskan dari segala kesulitan di akhirat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memberi kemudahan, di kita ini kan malah terbalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu Yahudi sih. Komo dosen ke mahasiswa lo wajib bisa kata gitu teh. Dosen ke mahasiswa mah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sigana teh batur can pejet mah dulu ieu. Ke geus pejet ampun-ampunan nepi ka srek paeh kakara. Oh iya tuh ya. Heuh. Dia omongan unggul lah hirup teh. Nah, barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudian satu lagi, barang siapa ini tadi belum terbaca yang ini nih ya. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Mungkin kalau aib di dunia kita bisa pahamnya, Allah menutupi aib seseorang di dunia, artinya Allah menutupi keburukan, kejelekan, kekurangannya dari sesama manusia. Nah ini yang disebut dengan Allah akan menutupi aibnya di akhirat.
Kalau di dunia tadi gambarannya mungkin kita bisa paham lahnya, Allah akan menutupi aibnya di dunia. Artinya kan Allah akan menutup keburukan, kekurangan, kesalahan gitu. Nah, semua manusia pasti ada lah, yang tidak ada manusia yang tanpa kesalahan kan, tidak ada manusia tanpa dosa. Tapi hal itu akan Allah tutupi dari sesama manusia. Nah, Allah menutup aibnya di akhirat bagaimana? Tetap berarti sama, keburukan, kesalahan, dosanya oleh Allah ditutupi. Berarti tidak akan ditayangkan. Ya, itu kan ngeri gitu sebetulnya. Jadi ditayangkan gitu ya, ya dilihatlah oleh semua orang. Bagaimana amal orang ini ketika di dunia, ditayangkan lalu semua orang melihat, emang kuat gitu. Nah, barang siapa menutupi aib sesama seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Nah, itu ada 4 poin, berarti bukan 3. Ada yang terlewat tadi 1 tentang menutup aib. Nah, inilah hubungan dengan sesama mukmin, membebaskan kesulitannya, memberikan kemudahan, menutupi aibnya, dan Allah akan Allah akan menolong hamba tersebut selama orang itu menolong saudaranya sesama muslim. Nah, inilah yang dengan spirit, bahasa sekarang mungkinnya sebutnya dengan spirit ini nih baru akan terbangun baru akan terbangun masyarakat mukmin. Itu adalah Imam Bukhari menyebutnya orang yang satu dengan yang lain, yaitu saling menolong, saling mendukung, bukannya sebaliknya. Aya nu hiji teh hadis nu eta teh poho deui hadisna ge nu ieu teh anu jangan saling benci, jangan saling hasut. Nah, kita carilah hadisnya nih ya, yang barusan nih. Mudah-mudahan ketemu nih. Nah, ini di dalam kitab Sahih Muslim juga yang saya cari. Di dalam kitab Muslim ini judulnya haramnya hasut dan saling marah. Ini hadisnya juga panjang nih ya, kita baca terjemahnya nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling memarahi, jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini mungkin juga sejalannya yang disebut bersaudara itu ya yang seperti ini, menjadi satu kesatuan ibarat sebuah bangunan yang Rasulullah sampai 2, berartinya Rasulullah menggambarkan bagaimana hubungan di antara sesama mukmin. 1 dengan pengibaratan dengan sebuah bangunan, 1 lagi diilustrasikan dengan merapatkan, menjalinkan jarinya. Seperti itu gambaran dari Rasulullah itunya kaum mukminin. Karena ini tadi mukmin kan bukan 1 tapi jamak jenisnya, alif lam lil jinsi. Eta nulir teh. Karena bahasa Arab ampun. Boleh disebut kumpulan atau masyarakat. Tapi kan mukmin bukan hanya ada di satu tempat, di satu masyarakat. Ini mukmin secara global, dengan mukmin yang berada dimanapun, sesama mukmin itu demikian. Rasulullah di sini menggambarkannya dengan 2 gitu. 1 diibaratkan seperti bangunan, yang 1 lagi diilustrasikan dengan menjalinkan jarinya. Nah, inilah dasar-dasarnya seperti ini. Berarti di antara sesama mukmin itu di dalam hadis ini jangan saling memarahi,
jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang berikutnya nih, di Bukhari juga ini ada ternyata nih. Sama nih isinya di Bukhari juga sama. Ya sama di Bukhari, di Muslim, janganlah saling marah, jangan saling hasut, dengki, saling hasut, jangan pula saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah kemudian sedikit lagi nih hadis yang pertama demikian lahnya. Ada penjelasan sedikit nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Ibnu Battal. Seringnya kita mendengar nih Ibnu Battal nih, al-mu'awanatu fi umuril akhirah. Nah ini ya tentu tadi kan dengan prinsip hidup orang Islam. Prinsip orang Islam itu adalah surga lebih baik, akhirat. Kalau Al-Quran itu kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau di surat ini, di surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian itu malah lebih mementingkan, lebih mencintai kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal surga itu lebih baik dan abadi. Ini harusnya jadi prinsip hidup orang Islam. Artinya selalu lebih mementingkan akhirat, lebih mementingkan ke surga, itulah dibandingkan dengan dunia. Nah Ibnu Battal mengatakan muawanah atau saling tolong, saling membantu, saling mendukung yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di judul ini, al-mu'awanatu fi umuril akhirah, yaitu saling mendukung, saling membantu itu untuk hal-hal yang intinya hal-hal yang menuju ke surga, itulah. Nah saling tolongnya, saling tolong, saling bantu, saling mendukungnya itu untuk urusan, untuk hal-hal yang menuju, yang mengarah menuju ke surga. Nah sesama mukmin itu saling menolong di sana, saling mendukung, saling membantu. Demikian juga wa kaza fil umuril mubahati minad dunya mandubun ilaihi. Tapi baik juga, sebutlah demikiannya. Tapi baik juga kalau saling tolongnya itu itunya di dalam hal keduniaan, demikian juga dalam hal yang mubah, dalam urusan keduniaan itu baik juga kalau di antara sesama mukmin itu saling menolong. Nah, kemudian memasukkan hadis yang tadi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sesama muslim. Satu lagi hadisnya pendek nih. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan iz jaa yas'alu aw talibu hajatin aqbala alaina biwajhihi faqala isfa'u fal tu'jaru wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi masya'a. Ini sejalan dengan hadis Muslim yang tadi. Yang ini nih yang Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya sesama muslim. Ini hadisnya masih dari Abu Musa, masih dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia mengatakan pada suatu hari lah gitunya, pada satu saat Rasulullah SAW pernah ketika beliau sedang duduk, datanglah seseorang yang meminta
iz jaa yas'alu, datanglah seseorang meminta sesuatu kepada Rasulullah, atau datang orang yang memerlukan sesuatu. Akbala alaina biwajihi, kemudian orang itu datang kepada Nabi lalu menyampaikan keperluan, suatu keperluan atau meminta sesuatu persisnya. Kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Akbala alaina biwajihi, beliau menghadap kepada kami, faqala, kemudian beliau bersabda, isfa'u, bantu oleh kalian, fal tu'jaru, pasti kalian akan diberi pahala. Wal yaqdillahu ala lisan nabiyhi masya'a, biarlah nanti Allah memutuskan sesuatu melalui nabinya. Nah, di hadis yang lain, hadis yang nomor 2 ini, lafadznya kurang lebih seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uta fa us'alu aw tatlubu ilayyal hajatu wa antum indi. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih maknanya begini nih, ini agak sulit juga nih kalau diterjemah harfiahnya. Kalau datang seseorang yang seperti digambarkan di hadis tadi, kalau datang seseorang yang meminta sesuatu kepadaku, sementara wa antum indi, sementara kalian berada di sekitarku, berada di dekatku lah gitunya. Jadi ini situasinya seperti ini. Ya kadang-kadang orang datang kepada Rasulullah kemudian menyampaikan keperluan apa kepada Nabi. Kalau ketika Nabi sendiri mah ya Nabilah yang akan membantunya, menolongnya. Nah, tapi di hadis ini kalau situasinya seperti ini, jika ada yang datang kepadaku meminta sesuatu, ketika kalian nih, kepada para sahabatnya, ketika kalian berada di dekatku, wa antum inli, maka kalian yang fasfa'u, tolong oleh kalian. Beda laginya dengan ketika Nabi sendiri. Nah, di sini Nabi itu ingin, ya inilah seperti maksud Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di bab ini, supaya Rasulullah itu membangun semangat untuk pada diri sahabat itu ada semangat untuk menolong orang yang sedang memerlukan sesuatu. Bukan Rasulullah tidak mau menolong. Ini yang ingin Rasulullah munculkan pada diri para sahabat. Jika ada seseorang yang meminta sesuatu kepadaku sementara kalian berada di dekatku, maka tolong oleh kalian. Nah, ininya Rasulullah itu ingin menumbuhkan gitunya, menumbuhkan spirit ingin menumbuhkan keterkaitan hubungan di antara sesama mukmin itu, semangat ini babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'don. Ini judulnya yang dimunculkan oleh Imam Bukhari itu, bab kaum mukminin itu saling tolong, saling bantu gitu, saling membantu satu sama lain. Nah, hadis keduanya di bab ini hadis yang menerangkan demikian. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk gitulah, lalu datang orang yang meminta sesuatu kepada Rasulullah. Saat itu ada beberapa orang sahabat sedang berada di dekat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memerintahkan, tolong oleh kalian orang ini. Ini maksudnya Rasulullah ingin menumbuhkan gitu semangat saling, ya inilah seperti yang judul yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari, ingin menumbuhkan semangat, ingin menumbuhkan situasi gitunya di antara sesama mukmin itu saling tolong, saling membantu, saling mendukung. Ya tentu saja ini tidak bisa dibantahnya kalau saling tolong, saling bantu, saling mendukungnya dalam hal apa. Ya, kalau dalam hal keburukan, perbuatan dosa, itu jelas bertentangan dengan ayat. Ini ayatnya nih sebagai penutup nih.
ta'awanu alal birri wa taqwa. Alah surat naon teh? Wala tata'awanu alal ismi wal udwan. Hafal ayatna ting surat naon ting ayat sabaraha eta teh. Kacau pisan. Sebentar nih atulah orang cari we nada gampang sugan ketemu. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Ayatnya panjang, ini terdiri dari beberapa poin ya. Nah di bagian akhirnya di ayat kedua tersebut ini ada ini nih, ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong, saling bantu, saling dukunglah kalian dalam hal al birru dan takwa. Wala tata'awanu alal ismi wal udwan, janganlah kalian saling tolong, saling bantu, saling mendukung dalam hal dosa dan permusuhan. Wala tata'awanu alal ismi wal udwan, jangan saling tolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Toslah eta tah ditutup dengan ayat gitu kan, biasanya bukan ditutup dengan doa sih. Ditutup dengan ayat. Ini kan jelas perintahnya, saling tolonglah, ada perintahnya, artinya dari Allah. Perintah terhadap orang-orang yang beriman yaitu saling tolonglah dalam al-birru dan takwa. Dan sebaliknya jangan saling tolong, jangan saling mendukung dalam hal dosa dan permusuhan.